teman-teman, saya sudah tiba di halte Transjateng Sekar Panjang. Nah, dari sini teman-teman, kalau dari Nepal Van Java mau ke Borobudur, kalian bisa turun di sini di halte Sekar Panjang, naik Gojek tadi ya, naik ojek. Itu kalau dari atas kurang lebih 60 sampai 70 ribu, tapi kalian bisa tawar aja. Tapi kalau dari pasar Kaliangkrik tadi itu sebenarnya ada angkot, cuman angkotnya agak lama. Dikarenakan saya lagi buru-buru waktu, saya memilih untuk naik ojek dengan biaya 70.000 ya. Nah, setelah dari halte Sekar Panjang ini, teman-teman bisa menuju ke Borobudur ataupun Yogyakarta dengan biaya 4.000 ya, sampai di Candi Borobudur. Nah, ini saya menunggu dulu bis Transjatengnya tiba di sini. Oke teman-teman, bis Transjatengnya udah datang ya. Saya langsung naik aja ke dalam. Ya. Oke teman-teman, setelah menunggu kurang lebih 15 menit, akhirnya bus Transjateng ini tiba juga di halte Sekar Panjang. Nah, bus ini sangat rekomendasi ya buat teman-teman kalau dari Yogyakarta mau ke Nepal Van Java, ataupun dari Nepal Van Java mau ke Borobudur dulu, atau mau langsung ke Yogyakarta. Dengan biaya kurang lebih Rp4.000 itu sangat murah banget ya, dan sangat membantu buat para traveler low budget seperti kita ini. Nah, perjalanan dari halte Sekar Panjang menuju ke halte Borobudur ini hanya 20 menit aja. Dan akhirnya saya tiba juga di halte Borobudur, dan setelah ini saya melanjutkan untuk naik Damri ke Yogyakarta. Selamat datang di halte Terminal Borobudur. Bis ini adalah bis Transjateng dari Terminal Borobudur menuju Terminal Kutoarjo. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Oke teman-teman, saya udah tiba di Terminal Borobudur ya. Jadi perjalanan dari tadi saya naik itu kurang lebih 20 menit untuk tiba di Terminal Borobudur. Nah, setelah ini saya mungkin akan naik Damri menuju ke Yogyakarta. Ya Pak? Mau kemana? Saya mau ke Jogja Pak. Oh Jogja. Ya, mau pakai naik Damri. apa? Damri. Damri sejak awal Januari itu libur Mas. Oh gitu. Iya libur. Oke teman-teman, setelah nanya-nanya di Terminal Borobudur, ternyata Damri KSPN itu udah nggak ada lagi ya untuk rute Borobudur Yogyakarta. Dikarenakan itu dihentikan sementara. Sebenarnya sayang banget ya. Harapan saya semoga kedepannya Damri KSPN itu tetap ada, agar supaya bisa memberikan jalan mudah ya dan murah bila kita dari Yogyakarta menuju ke Borobudur. Oke teman-teman, tadi tiba di Terminal Borobudur, ternyata bus Damri yang rute Borobudur ke Bank Indonesia Yogyakarta itu udah nggak ada per Januari kemarin. Sayang banget ya. Semoga kedepannya ada lagi ya, dikarenakan itu kan salah satu transportasi yang kita butuhkan jika teman-teman yang dari Jogja mau ke Borobudur. Nah, sekarang saya ini di Palbapan ya. Jadi saya naik Damrinya itu dari sini. Pemberangkatan dari Hotel Wisata Magelang. Nah, dari Hotel Wisata Magelang itu ke Palbapan ini atau pintu masuk ke Candi Borobudur kurang lebih 15 menit. Sayangnya harganya udah berubah. Yang tadinya itu 20.000, sekarang sudah menjadi 80.000. Tapi oke ya, nggak masalah. Anggap ini menjadi sebuah pengalaman, namanya juga jalan-jalan ya. Jadi kita ya harus
menerima segala keadaan yang ada selama perjalanan. Oke teman-teman, akhirnya Damrinya udah tiba nih, diberangkatkan dari pertigaan Palembang kalau nggak salah. Kita coba aja depan ya. Pasnya nggak apa-apa di belakang. Oh, iya. Ini harganya udah beda ya. Rp80.000 karena sebelumnya itu Rp20.000, sekarang udah Rp80.000. Kita naik aja ya. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, akhirnya bus Damri ini tiba juga ya di Palbatam. Nah sebenarnya sih menurut saya ini agak mahal ya, dikarenakan bus KSPN yang disubsidi oleh pemerintah itu sudah ditiadakan. Harusnya dari Yogyakarta itu menuju Borobudur ataupun sebaliknya itu hanya Rp20.000. Akan tetapi karena subsidi dari pemerintah itu sudah tidak ada, akhirnya Damri ini lumayan cukup mahal ya, sekitar Rp80.000 kalau nggak salah. Tapi oke ya, karena daripada saya tidak dapat bus lagi dan juga cuaca juga di sini sudah mulai hujan, akhirnya saya memilih bus Damri ini. Karena menurut saya bus Damri ini cukup nyaman ya untuk menemani perjalanan saya ke Yogyakarta. Masih banyak sih bus-bus lain yang dari Magelang menuju Yogyakarta, tapi ya sudahlah, kita tetap milih bus Damri karena bus Damri ini kan salah satu milik pemerintah. Nah, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya saya tiba juga di Yogyakarta. Dan untuk informasi, pemberhentian bus Damri ini dari Hotel Wisata Magelang, dia akan berhenti di stasiun Yogyakarta. Nah buat teman-teman kalau mau ke Yogyakarta, mau ke Borobudur itu dari Yogyakarta gampang banget ya. Setelah turun dari kereta api, kita bisa langsung naik bus Damri ini menuju Borobudur. Ada tas. Ya, makasih Mas. Aduh. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di Malioboro menggunakan Damri. Tapi sayang sekali ya, harganya itu mahal. Biasanya kan kalau tahun kemarin itu masih subsidi 20.000 dari Jogja menuju ke Borobudur. Cuman saya tanya-tanya ke Pak supirnya itu karena masih tahun pemilu, jadi subsidinya ditahan dulu. Sebenarnya sih nggak ngaruh ya, mau pemilu mau enggak, karena kan kita bayar pakai pajak. Jadi harusnya kalau KSPN itu kawasan strategis pariwisata nasional itu harus dikembangin, jangan diundur-undur seperti ini. Akhirnya dampaknya kayak kita begini kan, berharap bisa mendapatkan harga murah, tetapi sekarang membayar harga mahal. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Nanti lanjut lagi trip kemana lagi, kalian komen-komen aja. Sekarang saya udah sampai di Malioboro, mau cari tempat makan dulu. Makasih yang sudah nonton.
Jumpa lagi di channel YouTube Traveling with Mangga yang berikutnya.